بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل جزاه الله خيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنم وكرم واجعل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Muhajir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di terakhir surat Juz Amma adalah surat An-Naba. Ini alhamdulillah kaum muslimin banyak yang menghafal surat ini, masyhur surat ini An-Naba. Ini adalah surat yang mana memang asbabun nuzulnya datang sebelum surat An-Nazi'at. Secara urutan dalam Al-Qur'an pun begitu. An-Naba artinya adalah berita yang besar. Makanya di sini Allah katakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa orang musyrikin Arab pada saat itu, mereka percaya bahwa ada Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah itu ada. Jadi mereka bukan ateis. Mereka adalah paganisme. Paganisme itu orang yang menyembah lebih daripada satu Tuhan dan menyembah berhala. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW selain daripada dakwah tauhid, juga dakwah meyakinkan kepada mereka bahwa ada hari kebangkitan. Mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Jadi naba di sini, berita besar di sini artinya adalah ke hari kebangkitan, sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Sehingga karena mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, mereka bebas berbuat sesuka mereka. Karena orang yang tidak yakin bahwa mereka tidak dibangkit lagi nanti, mereka biasanya hidup semena-mena di dunia. Buat apaan? Berbuat baik, berbuat apaan dapat pahala, buat apaan begini-begini, toh nanti juga jadi debu kan gitu. Karena mereka tidak yakin kalau dibangkit, gitu kira-kira. Ya, makanya mereka tidak malu berbuat dosa karena mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Nah, pada saat itu Nabi SAW berdakwah kepada mereka untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Nah, mereka berselisih. Apa sebetulnya kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, oleh si Muhammad ini, kata mereka. Anin nabail azim, tentang hari yang besar. Naba itu artinya berita besar. Ditambah lagi al-azim. Al-azim di sini artinya besar juga, berita besar yang besar. Saking dahsyatnya hari kebangkitan. Alladzi hum fihi yakhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih. Jadi dibagi tiga. Orang Arab ketika itu, ada orang-orang beriman, golongan beriman, ada golongan yang ragu-ragu, ada golongan yang sama sekali tidak percaya, mengingkari. Jadi dibagi tiga golongan. Mereka saling berselisih semuanya. Kalla saya'lamun, enggak, mereka pasti nanti akan ketahui. Allah ulang lagi perkataan ini, summa kalla saya'lamun. Pasti mereka akan mengetahui dan menyaksikan. Sekarang bolehlah, oke. Mereka mengingkari, nanti mereka dibangkitkan, baru tahu rasanya. Ternyata ini berita benar. Makanya dulu pernah ada ulama ditanya, ya Syekh, gimana ternyata kalau surga dan neraka itu ternyata nggak ada? Gimana? Terus kamu sia-sia dong sekarang sholat, zikir, banting tulang, sedekah segala macam, sia-sia dong. Apa yang kamu kerjakan selama ini? Apa jawab Syekh ini lebih cerdas? Saya tidak semenyesal kamu ketika kamu mengetahui bahwa ternyata surga dan neraka itu ada. Kalau saya dibangkitkan, kemudian surga dan neraka itu nggak ada, ternyata memang saya nggak terlalu nyesel. Toh saya udah berbuat baik di dunia, biasa aja. Kamu nanti nyesel begitu tahu kalau ternyata surga dan neraka itu ada. Nah, ini jawaban bantahan kepada orang ateis. Nah, jadi simpelnya, kalaupun nih, jadi kalau kita kasih logika sederhana aja kepada orang ateis, kalaupun seandainya surga dan neraka nggak ada, misalnya nih kita kasih dialog ke dia, ya udah kita nggak merasa nyesel kok berbuat baik di dunia kan gitu. Tapi kamu nyesel begitu tahu nanti ternyata surga dan neraka ada dan kamu masuk neraka ternyata. Nah, kan gitu bantahannya. Udah nggak bisa bantah, udah beriman aja sekarang, beramal soleh aja sekarang. Urusan gaib kan kita nggak ada yang tahu. Ini adalah bukti bahwa alam gaib itu nyata, ya Quran. Karena Quran ini diriwayatkan secara mutawatir. Dan kalau dalam pakai ilmu logika,
Suatu hal yang mutawatir itu nggak mampu, nggak bisa dibantah. Nah, gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membantah orang ateis. Dan sekarang ini merebak di mana-mana. Anak-anak muda banyak yang percaya bahwa Tuhan sudah nggak ada atau mereka menjadi agnostik. Auzubillah. Saya lihat YouTuber itu sudah mulai bikin podcast bersama orang-orang yang berpemahaman bahwa semua agama sama dan sebagainya. Nauzubillah. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, di sini Allah menyuruh manusia untuk berpikir. Ayo sini mikir. Bukankah Allah telah menjadikan bumi itu hamparan luas dan bumi itu telah menjadi sebagai hamparan? Maksudnya seperti apa? Kata para ulama, maksudnya ibarat bayi kita ini di bawah kasur empuk. Kita ini cuma tinggal ngelola doang. Kita nggak suruh menciptakan. Apakah kita pernah menciptakan satu butir nasi? Nggak pernah. Apakah kita pernah menciptakan satu ekor lalat? Nggak pernah. Di dunia kita cuma menikmati doang. Mengelola, menikmati, selesai. Allah nggak pernah nyuruh kita untuk menciptakan. Nggak susah payah artinya hidup dunia ini. Makanya seperti hamparan luas layaknya kasur yang sudah dipakai siap untuk tidur. Cuman berbagai macam fasilitas, kita tinggal menikmatinya saja. Apakah kalian nggak bersyukur cuma tinggal nikmatin doang? Ibaratnya gitu kata Allah. Ya. Wal jibala autada, dan kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi gunung itu bukan tumpukan tanah yang dijadikan atas, bukan. Gunung itu seperti paku, Pak. Ya. Jadi kalau kita pengen bikin kemah, itu ada paku yang tancepin. Ya, ada paku yang tancepin ke dalam. Yang mana ada gunung bagian bawah, ada gunung bagian atas. Makanya para arkeolog, orang-orang yang meneliti ke bagian dalam inti bumi, itu mereka mendapatkan bahwa gunung itu sampai bawah. Tertancap jadinya, bukan tumpukan atas karena doang. Dan kedalaman gunung ke bawah itu lebih dalam, lebih tinggi, lebih panjang ukurannya dibandingkan ke atas. Sehingga kalau kita lihat gunung-gunung yang tinggi-tinggi ke atas, itu cuma sepertiga ukuran gunung aslinya. Sepertiganya doang. 2/3 lagi ke dalam. Makanya seperti paku. Makanya paku pun gitu. Paku bagian dalamnya lebih panjang daripada bagian atasnya. Nah, ini Al-Quran berbicara 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Sedangkan saintis dan arkeolog baru menemukan pendapat tersebut di masa-masa sekarang doang. Nah, luar biasanya Al-Quran. Mujizat lagi di sini. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Maknanya semua makhluk ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada Adam, ada Hawa. Bahkan makhluk terkecil sekalipun, yakni adalah atom. Di dalam atom ada unsur proton, neutron, dan elektron. Artinya atom saja pun berpasang-pasangan. Nah, ya, tidak ada satupun makhluk yang tidak diciptakan berpasangan. Pasti semuanya berpasangan. Mengapa? Untuk membedakan antara Allah dengan makhluknya. Karena Allah lah yang tidak berpasangan dan tidak membutuhkan pasangan. Itu tujuannya. Makanya wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan setiap sesuatu kami ciptakan dengan berpasangan agar kalian ingat. Kalau yang enggak berpasangan itu cuma Allah doang. Mengapa kita diciptakan berpasangan? Karena kita butuh dengan satu sama lain. Kita membutuhkan sesuatu, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Ya. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam surat Ar-Rum ya, bahwa tujuan kita diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan adalah karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Laki-laki butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Dan di dalam keduanya ada kasih sayang. Mawaddah wa rahmah, gitu kan? Kemudian wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Jadi memang kita gak ada manusia yang bisa stay 24 jam terus-terusan sampai dia meninggal. Gak ada. Yang ada meninggal duluan nantinya. Sehingga tidur, aktivitas tidur merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut untuk kalian tidur. Jadikan sebagai pakaian. Mengapa? Karena dahulu itu belum ada lampu. Sehingga orang bisa buka baju kapan? Di waktu malam. Jatuhnya malam itu menjadikan pengganti daripada pakaian. Karena kalian bebas buka baju, gak kelihatan di waktu malam, sehingga penggantinya pakaiannya adalah malam itu, gitu ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari nafkah. Sebetulnya, jadi saya kalau berbicara masalah ini saya kasihan juga, karena audiens di sini ada yang shift malam, ada yang shift pagi, gitu kan.
Jadi sebetulnya menurut para ulama juga kehidupan yang mu'tadil itu yang sehat dan ideal memang adalah ya malam dipakai buat tidur, siang dipakai buat kerja. Itu yang sebenarnya ideal begitu. Karena ketika dibalik, maka itu akan menyebabkan ittirab kata para ulama, gangguan. Pasti akan ada penyakit, pasti akan ada satu hal yang memang membuat kita kurang. Sebagai contoh, pasti di sini para hadirin yakin semua bahwa ketika masuk malam disuruh siang tidur pasti ngerasa kurang. Kok ada yang kurang tidurnya? Nggak ngerasa fresh, beda seperti tidur malam. Gitu, kata para ulama seperti itu ya. Nah, tapi apa boleh buat kan? Kita syukuri aja apa yang ada. Kemudian di sini Allah katakan, "Wa banayna fawqakum sab'an shidada." Kemudian kami bangunkan langit 7 berlapis-lapis. Jadi langit itu kalau kita lihat galaksi aja, ada galaksi Bima Sakti. Kemudian di galaksi itu ada tumbukan lagi perkumpulan galaksi-galaksi. Dari perkumpulan galaksi ada galaksi lagi. Ya, kalau kita lihat bagaimana luar angkasa itu, coba lihat NASA. Bagaimana teleskop luar angkasa melihat alam semesta ini. Kita kecil nggak ada apa-apanya. Dan langit berlapis-lapis 7. Ya. Wa ja'alna siraja wahhaja, dan kami jadikan matahari itu terang benderang. Nah, di sini Allah katakan sirajan. Jadi luar biasanya Al-Quran juga menyatakan bahwa matahari itulah yang menjadikan segala macam bersinar di sekitarnya. Ya. Makanya dalam surat Nuh ya, wal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Kalau bulan itu mengeluarkan cahaya, sedangkan kalau matahari itu dia memancarkan. Nah, ternyata setelah diteliti baru pada penelitian abad ke-19 atau abad ke-18. Ternyata bulan itu tidak memancarkan cahaya, tapi memantulkan cahaya. Al-Quran sudah berbicara lebih dahulu di surat Nuh. Luar biasa. Ya, jadi perbedaan antara siraj dengan nur. Ya, kalau nur itu memantulkan cahaya. Kalau siraj, dialah yang memancarkan cahaya. Dan matahari memancarkan cahaya. Sedangkan bulan, kita bisa melihat bulan terang benderang di malam hari itu adalah hasil pantulan cahaya matahari. Ya. Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lagi-lagi. Kemudian, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat adalah awan yang hitam, awan yang menghitam. Dan sudah dibicara Quran bahwa setiap kali hujan, awan itu menghitam dulu, mendung dulu gitu kan. Dan diturunkan air yang sangat banyak. Mengeluarkan apa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Supaya mengeluarkan hab itu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok, yakni kalau di sini kan artinya biji-bijian. Biji-bijian bermakna gandum, bermakna beras, bermakna kacang adas, bermakna jagung, makanan-makanan pokok. Kemudian nabata baru lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Di sini Al-Quran mendahulukan habban daripada nabata. Ya, jadi penyebutannya habban dulu baru nabata. Mengapa? Karena manusia lebih butuh makanan pokok dibandingkan lauk-lauknya. Seandainya nggak ada lauk-lauk, maka cukup dengan makanan pokok. Karena kebutuhan kita terhadap karbohidrat itu lebih tinggi dibanding kebutuhan kita terhadap buah-buahan dan sebagainya. Jadi luar biasa Quran dalam penyusunan saja adalah detail. Yang dibutuhkan manusia ternyata hab dulu dibandingkan nabat. Diurutkan, luar biasa. Wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang rindang. Ya, kita lihat bahwa di alam semesta ini berbagai macam tumbuhan hadir di tengah-tengah kita. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya nanti hari pembalasan, hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya, sudah ada waktunya. Sudah ada waktunya. Makanya yaumul fasli ini maknanya adalah hari pembeda, hari penentuan. Hari pembeda karena di sana cuma ada 2 golongan doang, nggak ada 4 golongan. Kalau sekarang PNS ada 4 golongan, nanti di sana hanya 2 ada golongan doang, 2 golongan doang. Kalau golongan kafir, golongan mukmin. Golongan yang percaya, golongan yang beriman, golongan yang mendustakan. Golongan orang-orang yang fasik, golongan orang-orang yang taat. Hanya ada 2 golongan, tidak ada golongan ketiga, tidak ada golongan keempat, tidak ada golongan kelima, dan seterusnya. Hanya ada 2 golongan. Ya, meskipun telah disahihkan juga hadis berkenaan dengan bahwa hari kiamat itu adalah hari Jumat, tapi kita tidak tahu hari Jumat yang mana, pada jam berapa, nggak tahu, gitu kan? Makanya nanti kita hendaknya mengimani saja. Kemudian yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ketika itu sangkakala ditiupkan dan manusia berbondong-bondong bangun dari kuburannya bingung, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang
yang berterbangan, bingung, begitu bangun bingung, kok dibangkitkan, gitu kan? Dalam keadaan berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit nanti juga akan dibukakan dan ada pintu-pintunya. Kalau sekarang kita lihat langit tidak berlobang, nanti di hari kiamat langit akan berlobang dan setiap kali lobang itu akan menurunkan malaikat di dalamnya, ya. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Setiap hari saja. Jadi di atas langit itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur bentuknya seperti Ka'bah. Kalau di bumi ada Ka'bah, di langit ada Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Nabi SAW pernah sholat di sana bersama Nabi Ibrahim, ya, tingkatan tertinggi dalam surga itu langit ketujuh, ya. Ini di Baitul Ma'mur setiap hari itu masuk 70.000 malaikat dan malaikat yang masuk tidak keluar lagi, terus setiap hari ada 70.000, bayangkan. Makanya kata Nabi SAW, inni ara ma la taron, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Wa inni asma'u ma la tasma'un, dan saya dapat mendengar apa yang tidak kalian dapat dengar. Attatis sama'i wa haqqa laha an ta'id. Sesungguhnya langit itu sesak dan berat. Ma fiha mawdi'un illa alaihi malakun sajid. Tidak ada setiap 4 jengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud. Saking beratnya langit dan saking banyaknya malaikat, ya, sampai langit menjadi berat. Wasiyaratul jibalu fakanat saraba. Dan nanti gunung-gunung akan dicabut dari bumi, ya. Sekarang kalau kita lihat gunung sebagai pasaknya, sebagai pasak dari bumi, nanti pasaknya dicabut, bayangkan. Ya, dari dalam, dicabut. Dan kita lihat nanti berjalanan di atas. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti fata morgana, kita lihat ini gunung, padahal itu sudah hancur, ya. Sudah nggak berbentuk gunung lagi nanti ketika diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu bagi tempat orang-orang yang mengintai, maksudnya orang-orang kafir, orang fasik. Littaghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas, dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Labithina fiha ahqaba, mereka berada di dalam neraka jahanam. Ahqaba ini para ulama nafsirkan hukbun itu maknanya 70 tahun. 70 tahun. Apabila dikonversikan hukbun ini, satu huk itu 70 tahun, ini waktu akhirat. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Fa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dikonversikan 70 tahun di akhirat itu setara dengan 25 juta tahun di bumi. 25 juta tahun. Itu satu hukum. Ini Allah pakai jamak ahqaba. Banyak hukum. Bayangkan berapa puluh juta, berapa ratus juta tahun yang akan dihuni oleh orang-orang yang nyobain, nyicipin doang neraka. Nauzubillah. Nyicipin doang, Pak. Belum selamanya. Itu jutaan tahun. Nauzubillah. Makanya jangan pernah pede dengan iman kita. Orang yang pede dengan imannya diantaranya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi terlalu kepedean. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Gak akan. Neraka itu gak akan nyentuh kita kecuali cuma 1 hari, 2 hari doang. Pedenya begitu. Dan ini benar, bukti akidah mereka memang seperti ini. Jadi kalau kita tanya, taruhlah kita ke Israel, kita tanya tentang akidah mereka. Mereka akan menjawab dengan seperti ini juga. Mereka yakin bahwa mereka masuk neraka, tapi cuma sebentar doang. Tahulah, baru 1 hari di neraka sana, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 hari di sini. Wah, jauh sekali perbedaannya, gitu kan? Kemudian, makanya kita jangan sampai merasa, jangan berdoa usahakan. Kalau misalkan memang nggak bisa masuk surga tanpa hisab, minimal nggak pernah nyentuh api neraka. Itu saja. Karena kalau sudah nyentuh api neraka, tandanya kita orang-orang yang melampaui batas, gitu ya. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan dan mereka nggak akan merasakan kesejukan dalam minuman. Jadi azab di neraka jahanam itu bukan cuman api doang, tapi juga dingin. Nah, jadi panas di api neraka itu, kalau panasnya panas sekali, kalau dinginnya dingin sekali. Dinginnya mematikan, panasnya mematikan. Sama seperti kalau kita berada dalam ruangan, ini ada AC. Tapi di luar ruangan,
Udara itu mengurangkan udara panas. Kurang lebih begitu pula sama di neraka. Ketika dingin, dingin sekali yang mematikan dinginnya. Dan ketika panas, panasnya juga mematikan. Ya, jadi bukan panas doang di neraka jahanam itu. Illa hamimam wa ghassaqa. Nah, ini baru. Hamimam itu seperti air yang mendidih. Di puncak-puncaknya mendidih. Itu adalah minuman untuk para penduduk neraka. Waliyadzubillah. Wa ghassaqa. Begitu pula ada air dingin yang puncak dingin-dinginnya. Ya. Puncak dingin-dinginnya air. Dan itu adalah nanah, keringat, dan darah daripada penduduk neraka. Ghassaq itu ya. Jazaa'a wifaqa, mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa kayak begitu ya? Karena mereka dahulu nggak pernah berharap adanya hisab. Mereka nggak yakin kalau mereka akan dibangkitkan. Mereka nggak yakin kalau ada yaumul mizan. Mereka nggak yakin, nggak mengimani kalau ada hari pembalasan. Ya udah, itu pembalasan mereka itu. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Sudah begitu mereka mendustakan ayat-ayat kami yang jelas lagi. Yang Al-Qur'an udah jelas. Muhammad nggak pernah bohong. Udah 40 tahun hidup bersama kalian. Kalian dapati dia orang jujur. Begitu sampaikan ayat, mengapa kalian mendustainya? Sedangkan kalian memberi gelar dia dengan gelar As-Sadiq Al-Amin. Kenapa kalian mendustainya? Padahal ini adalah bukti nyata jelas dari Tuhan, perkataan firman Tuhan, begitu kira-kira. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan setiap segala sesuatu pasti kami catat, tidak terluput. Kalau sekarang orang lupa dengan dosa kita, Allah tidak lupa dengan dosa kita. Kalau sekarang kita lupa dengan dosa orang, nanti Allah tidak lupa dengan dosa orang tersebut. Setiap apapun yang dikerjakan akan ada balasannya. Makanya kata Abu Dzar, al-ithmu la yubla, al-birru la yubla, wal ithmu la yunsa. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan fana dan dosa itu tidak akan dilupakan. Wad dayanu la yanam. Dia dayan, sang pemilik hari pembalasan yang maha membalas. Dia tidak tertidur. Fakun kama kunta. Jadilah apa yang kamu inginkan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula kamu akan diperlakukan nanti di hari kiamat. Kalau orang sudah yakin ada hari pembalasan, dia tak mau menzolimi orang lain sedikit pun. Tak mau menggibahinya. Tak mau berbuat zolim kepadanya. Begitu pula, kalau pada hari ini sekarang kita dizolimi, kita tak takut. Ada Allah yang akan membalas nanti di hari kiamat. Simple saja. Nanti kita ketemu di hari kiamat, Allah yang akan membalas segala apapun yang kita perbuat. Gitu. Tak takut dizalimi dan takut untuk menzalimi. Itulah ciri orang yang beriman kepada hari pembalasan. Ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nah, inilah ayat yang mana paling ditakutkan oleh penghuni neraka. Sebagaimana kata Abdullah ibn Amr bin As. Yani penduduk neraka paling takut dengan ayat ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kalian tidak akan mendapatkan tambahan kecuali tambahan azab. Auzubillah. Nggak akan dapat tambahan, nggak akan dapat fasilitas. Kalau di dunia kita ada remisi, ya, di penjara diremisi tiap kali lebaran, di neraka nggak ada remisi, yang ada dapat azab, tambah azab, tambah azab, tambah azab. Auzubillah, tambah azab terus. Ya. Kemudian di sini Allah katakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu nantilah mereka yang menang, mereka yang berhasil. Kapan? Di surga. Di surga. Sekarang kalau ada orang yakin bahwa dirinya sudah sukses, sudah berhasil, salah. Karena kesuksesan yang sejatinya hanya di surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Yakni ketika dia sudah terhindar daripada neraka, melangkahkan kakinya ke surga, itulah sukses baru. Anda di PAMA, belum Anda sukses. Anda punya gaji sekian puluh juta, belum Anda sukses. Anda punya anak banyak, punya aset banyak, belum sukses. Tidak ada di antara kita yang sekarang sukses, belum ada. Kalau kita sudah menginjakkan kaki ke surga, baru kesuksesan itu sejatinya adalah kesuksesan. Hadaiqa wa a'naba. Yang di sana nanti akan terdapat banyak kebun-kebun dan buah anggur. Jadi kata Abdullah bin Abbas juga adalah ma fil jannati illa al-asma. Jadi segala penamaan di surga itu hanya nama doang. Kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Di surga nanti bidadari bermata biru, kemudian tulang rusuk sumsumnya kelihatan dan sebagainya. Tidak mampu terbayangkan oleh pikiran kita. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak akan terdeskripsikan oleh mata, tidak akan pernah terfikirkan oleh otak kita, dan tidak akan pernah terbesit oleh sanubari kita. Tidak akan bisa kita mendeskripsikannya. Ya.
Wa kawaiba atraba. Nah, di sini adalah deskripsi berkenaan dengan bidadari. Jadi mohon maaf, ini harus saya menjelaskan juga. Jadi bidadari yang disebutkan di sini adalah payudaranya itu bulat. Nah, di sini atraba di sini maksudnya seperti itu. Wa kawaiba atraba. Ya. Artinya tidak kendor, tidak kendor. Kita akan lihat dia dalam keadaan seperti itu terus. Seperti itu. Kalau kita lihat istri kita, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah beda bentuknya. Nanti di bidadari di sana tidak ada beda sedikit pun dan tidak berkurang kecantikannya sedikit pun. Gitu kira-kira. Wa ka'san dihaqa. Dan juga nanti ada gelas berisi minuman-minuman. Maksudnya apa? Minuman khamr. Ya, minuman khamr. Dan khamr di surga tidak memabukkan. Mengapa? Makanya di dunia kita tidak boleh minum bejana yang ada bejana emas-emasnya. Tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh memakai sutra. Tidak boleh di dunia ini. Kita juga tidak boleh minum khamr. Tidak boleh. Mengapa? Karena inilah pakaian dan minuman dan fasilitas untuk para penghuni surga. Kita tahan dulu, jangan pakai dulu. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, kita nggak boleh minum pakai bejana emas, laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, nggak boleh pakai perhiasan emas, nggak boleh minum khamr karena semuanya adalah balasan untuk orang-orang di surga. Begitu kira-kira. Ya. La yasma'una fiha laghwa wala kadzaba. Mereka nanti nggak akan pernah mendengarkan perkataan sia-sia dan nggak akan pernah mendengar perkataan dusta. Maksudnya seperti apa? Kata para ulama, kalau seandainya di dunia sekarang ada perkataan orang yang nyelekit di hati kita, atau perkataan kita yang menyelekit hati orang, maka di surga kita tidak akan pernah menemukan perkataan yang menyelekit hati. Tidak akan pernah. Kalau sekarang kita capek dengar telinga ini dengan perkataan orang. Apalagi saya dakwah di Instagram, setiap hari ada comment head. Perkataan netizen itu benar lah, lebih kejam daripada perkataan Ibu Tiri. Karena kejam-kejam saya netizen Indonesia nih, Pak. Ya. Saya kadang-kadang capek buka Instagram, saya hapus dulu. Ntar kalau udah tentang lagi, saya download lagi. Karena memang kita hidup di mana manusia, ya perkataan seperti itu. Mengapa Allah ciptakan di dunia ini banyak perkataan yang tidak mengenakan hati? Mengapa? Supaya kita rindu surga. Karena di surga nanti tidak ada perkataan yang tidak mengenakan hati. Semuanya mengenakan hati. Hanya perkataan indah dan perkataan yang menyejukkan dada yang ada di dalam surga. Tidak ada kesia-siaan, tidak ada yang menyakitkan hati. Kemudian kata Allah, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang mana akan mendapatkan pemberian yang banyak yang tidak berhenti-henti. Penghuni surga adalah sebaik-baik penghuni. Maksudnya jadi di sini Allah memang metode Quran dalam menjelaskan itu selalu berbarengan. Ketika menjelaskan tentang neraka, langsung setelahnya menjelaskan tentang surga. Makanya ini adalah metodologi dakwah. Seorang pendai juga ketika menjelaskan tentang surga, maka juga harus dibarengi dengan tentang neraka. At-targhib wa tarhib. Kadang-kadang menakut-nakuti, kadang-kadang memotivasi. Kadang-kadang memberikan peringatan, kadang-kadang memberikan kabar gembira. Enggak terus bahas neraka, terus orang jadi takut dari lari pada agama. Tapi enggak terus-terus juga jadi bahas surga terus sehingga orang lupa terhadap peringatan-peringatan. Di balance, ya, di balance. Ini metode Al-Qur'an dalam menyampaikan ayat-ayatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma ar-rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Kemudian Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang dalamnya, mereka tidak mampu berbicara apapun kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang nanti dalam persidangan di hari kiamat, semua makhluk Allah tidak ada yang mau berbicara dan tidak ada yang mampu berbicara sedikit pun. Bahkan Nabi dan Rasul pun mereka diam seketika. Diam seketika, ya. Seluruh Nabi dan Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta bersujud di bawah arsy-Nya Allah, kemudian Allah memulai persidangan, barulah setelah Nabi Muhammad SAW yang berdoa. Ya. Jadi pada saat di hari kiamat itu semuanya fana. Langit fana, langit rusak, langit akan menjadi rusak semuanya, bumi semuanya rusak kecuali ada 8 hal. 8 hal yang kekal sampai meskipun sudah hari kiamat. Apa 8 hal itu? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Suyuti. يعني 8 حكم البقاء يعومها من الخلق والباقون في حيز العدم. Ada 8 hal makhluk yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan tidak akan rusak sedikit pun. Yang pertama, hiyal 'arsyu wal kursiyyu narun wa jannatun. Yang pertama adalah arsy Allah. Kemudian kursi Allah Subhanahu wa taala. Nar wa jannah, surga dan neraka tidak akan pernah mati, kekal sampai hari kiamat meskipun. Al-ajbu war-ruhu kadzallahu wal qalami.
Kemudian al-ajab. Al-ajab itu tulang ekor manusia. Ya. Setelah diteliti, ternyata bagian tubuh manusia yang tidak bisa dihancurkan adalah tulang ekornya. Al-ajab. Kemudian ruh. Ruh manusia kekal, tidak dimatikan. Yang mati adalah jasadnya. Lauh adalah lauhul mahfuz. Kemudian al-qalam, qalam yang Allah gunakan untuk menulis di lauhul mahfuz. Itu 8 makhluk yang kekal sampai hari kiamat. Sisanya hancur. Planet Jupiter hancur, planet Mars hancur, semua alam semesta hancur menjadi 8 hal ini menurut izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna fiha illa man adina ar-rahman wa qala shawaba. yakni nanti di hari kiamat Allah juga akan datang bersama para malaikat yang datang bersaf-saf. Ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Bagaimana surat Al-Ma'arij yang tadi kami baca. Kemudian dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itu adalah hari yang benar-benar terjadi. Itu sudah pasti terjadi. Gak mungkin gak terjadi. Ini adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang yakin, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk Rabb-nya. Innama anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami sudah memberikan peringatan kepada kalian berupa azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. yakni ketika orang kafir melihat apa yang telah mereka perbuat, maka orang-orang kafir ini nanti akan berkata, seandainya dahulu aku menjadi debu saja. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga, membangkitkan juga seluruh makhluk hidup. Bahkan kambing-kambing yang dahulu saling menanduk, kemudian tanduknya pecah, nanti pun akan dikisos, ya. Dikembalikan, kemudian dihukum, kemudian setelah dihukum mereka tidak dikembalikan kepada surga dan neraka, tapi mereka langsung dijadikan sebagai debu. Dan orang-orang kafir, orang-orang beriman melihat kejadian itu. Lalu mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Kenapa aku nggak jadi mereka saja? Kenapa aku nggak jadi kambing saja? Kenapa aku nggak jadi semut saja? Kenapa aku nggak jadi makhluk hidup yang lain saja? Supaya nanti aku dijadikan sebagai debu juga, nggak seperti sekarang. Tapi penyesalan adalah penyesalan. Ya. Untung tidak dapat diraih, malah tidak dapat ditolak. Sudah menyesal, tidak dapat kembali lagi. Makanya itulah penyesalan sepenyesal-menyesalnya orang penghuni neraka atau orang-orang kafir. Demikian yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya udah, coba dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak.